Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ruliani dari SMAS Muhammadiyah Katingan Tengah. Hari ini saya akan melakukan kegiatan PPL 2 dengan metode PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PPL 2 ya. Nah, jadi sebelum mulai pelajaran, silakan salah satu orang pimpin doa dulu. Silakan, Pak Ju. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita silakan. Siapa yang hadir hari ini? Yang hadir? Berapa orang? Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Berarti kalian sehat semua ya, tidak ada yang sakit dan hadir semua. Masih semangat? Masih. Jadi hari ini kita akan membahas yaitu tentang peluang kejadian. Silakan sebelum mulai pelajaran siapkan dulu alat tulis kalian. Apa yang disebutkan silakan dipersiapkan dulu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang peluang kejadian. Sebelumnya ada yang masih ingat apa sebelum kita masuk pada materi peluang kejadian? Di situ kan kita membahas tentang apa? Percobaan. Sebelum pertemuan ini kemarin kita sudah tentang percobaan suatu pemanacak kemarin ya. Ya. Silakan kalian masih ingat apa aja contoh untuk melakukan percobaan itu ada berapa? Bisa dilakukan dengan berapa cara? Ada yang tahu? Dadu sudah pernah? Menggunakan dadu itu sebuah dadu itu berapa untuk sampelnya? 6. Apa aja? 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu pembacanya. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menawar, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama peserta didik dapat yang pertama, menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan tepat dan benar. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan tepat dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya, yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, kalian bisa menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan tepat dan benar. Yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan acak dengan tepat dan benar. Nah, nanti Ibu akan membagikan di situ LKPD yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu bagikan di ruang di grup kemarin, nanti silakan kalian bikin sesuai kelompoknya kemarin ya sebelum Ibu bagikan LKPD. Silakan kalian buat kelompoknya yang sudah dibagikan. Untuk percobaan, ruang sampel dan kejadian. Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan. Contoh percobaan melempar sebuah dadu. Ini contoh pelemparan sebuah koin. Peluang sebenarnya
Silakan sambil memperhatikan LKPD-nya. Bacalah tujuan pembelajaran yang terdapat pada LKPD. Lakukan pemerintahan nada di LKPD dengan menurut. Jawablah semua pertanyaan sesuai dengan pemahaman dan hasil diskusi kelompok Anda. Tulislah kesimpulan hasil diskusi kelompok Anda. Nah, Ibu akan membagikan di sini dadu dengan uang logam. Silakan nanti kalian lakukan percobaan. Silakan perhatikan LKPD-nya. Di situ lambungkan dua buah dadu secara bersamaan. Setelah melakukan pelemparan dadu, amatilah setiap mata dadu yang muncul. Setelah dilakukan pelemparan, pada saat mengamati, silakan kalian catat kejadian-kejadian yang muncul setiap mata dadu. Tuliskan pemecahan masalah ke dalam kolom yang sudah disediakan. Di situ, dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang kejadian munculnya? A. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan 5. Itu permasalahan pertama. Nah, permasalahan kedua di sini, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Tentukan yang A. Peluang kejadian muncul mata dadu 5. Yang B. Peluang kejadian muncul angka pada uang logam. Nah, jadi ada di dua permasalahan tadi ada 4 ya yang kalian harus kerjakan. Nah, nanti kelompok 1 mengerjakan yang bagian A, kelompok 2 yang mengerjakan bagian B, kelompok 3 mengerjakan bagian aktivitas kedua yang A, dan kelompok keempat bagian menyelesaikan dua kejadian bagian B di aktivitas kedua. Silakan kalian mulai di sini, waktunya 25 menit. Silakan kalian kerjakan di LKPD. Selesai. Setiap kelompok sudah mengerjakan? Sudah. Kita mulai presentasinya ya. Siap-siap. Kelompok 1 yang kedua mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kalian. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mengenai mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Nah, perkenalan dari kelompok kami, saya Iza, saya Nur Hasanah, saya Bandial. Ya, langsung saja kami akan membahas mengenai mata dadu. Dan jadi ini adalah kolom percobaan dua dadu tadi. Maka banyak kemungkinan yang muncul dari pelemparan dua dadu tersebut, yaitu kita kalikan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dikali 6 kan 36. Berarti NS-nya sama dengan 36. Lalu
dari pertanyaan tadi adalah mata dadu. Yang kejadian mata dadu pertama lebih kecil daripada mata dadu kedua. Lebih kecil. Jadi kita cari dulu 1 dengan 2 lebih kecil 1. Jadi kita pilih yang benar. Ini 1 dengan 3 benar. Kita pilih aja yang depannya itu lebih kecil daripada di belakang ini. Pokoknya sama itu tidak bisa. Kita tetap pilih yang lebih kecil di depan daripada di belakang. Ini sama. Nah yang terakhir ini nggak ada ya, 6,6 nggak ada. Jadi kita hitung dari hasil yang kecil di depan sama yang di belakang tadi, kita hitung dulu berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kemungkinan hasil atau banyaknya NA itu yaitu 16. Itu 15 per 36. 15 per 36 ini masih bisa dikecilkan lagi. 15 per 36 ini, oh ya nggak bisa ya, karena di atasnya ini ganjil dan di bawahnya ini genap. Jadi nggak bisa dikecilkan, karena pembagian dan perkaliannya tidak ada. Apa ada yang ingin tertanyakan dari kelompok kami? Dari penjelasannya kami? Ada. Dari mana dapatnya NA dan NS? Yaitu kalau NA-nya 15, kalau NS-nya 36. Ya, itu kan tadi kita hitung dari perkalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah dari perhitungan antara 2 dadu tadi. Kita hitung juga yang satu dadunya lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Jadi antara 2 tadi kita perkalikan jadi seluruhnya 36. Keseluruhan ininya nih yang kita perkembangkan keseluruhannya 36. Jadi NS-nya 36. Lalu NA-nya tadi dari yang kita cari kecil yang di depan dibanding yang di belakang. Jadi yang kecil yang di depan bersama yang di belakang tadi banyaknya ada 15. Ada lagi yang dipertanyakan? Mulai gimana? Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Sudah jelas kira-kira? Jelas? Bisa? Oke. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu buat silakan lanjut untuk kelompok 2 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD pada aktivitas 1 bagian B yang akan dituliskan oleh Naswa Salsabila. Terus di sini jika saya memperkenalkan diri dari kelompok kami, yang pertama dan saya sendiri di Madridiah Putih, yang kedua Naswa Salsabila, ketiga Naufal Lisan, yang terakhir Ahmad Randi. Jadi teman-teman ada yang tahu apa yang kami bikin lingkaran ini? Kalau nggak tahu yaitu ini nih bilangan prima. Ada tahu bilangan prima? Kalau nggak tahu biar saya tulis saja. Nah, dari mana kami tahu ini bilangan prima? Ini caranya ya teman-teman. Nah, kalau untuk mencari bilangan prima itu harus ada yang ininya. Kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadinya ini yang termasuk bilangan prima, jadi termasuk. Kalau ini kan 1 ditambah 2 jadinya 3, nah ada. Kalau ini 1 tambah 3, 4, tidak ada di bilangan prima, jadinya tidak kami bulatkan. Jadi yang dipertanyakan jumlah kedua mata dadu merupakan bilangan prima, maka B diketahui B-nya itu berjumlah 15. Nah kan ini kan ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
dari mana kami dapatnya 36? Diketahui banyak pelemparan 2 dadu, yaitu ada 2 dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini disebut dengan NS. Nah, jadinya kami kecilkan, yaitu hasilnya 5/12. Sekian, ada yang dipertanyakan teman-teman? Dibagi 3, ya. Ada lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, kelompok selanjutnya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kementerian saya sendiri, Bila Delia, Firdawati, Kementerian dan Muhammad Deina. Kami akan mempresentasikan sebuah tugas dari industri, itu sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar ke pertama. Tentukan peluang kejadian betul mata dadu 5. Jadi ini adalah data yang kami dapatkan dari percobaan pelemparan dadu dan koin. Ada A,1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Ada juga G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. NS adalah banyaknya titik sampel, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan NS-nya adalah 12. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 5. Kita lihat di ruang anggota sampel dadu 5 ada 2, yaitu A5 dan G5. Maka sehingga NA adalah jumlah dari mata dadu 5 ada 2, 1, 2. Terus PA-nya adalah NA dibagi NS, yaitu NA-nya 2 dan NS. Jadi jumlahnya ada 2,2/12. Sekian presentasi dari kami. Gimana? Kelompok lain ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Itu hasilnya adalah peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS, yaitu 2/12, karena 2 tadi adalah kejadian muncul mata dadu 5 pada pelemparan sebuah dadu dan ruang logam, yaitu A5 dan G5. Sudah kira-kira jawabannya 2/12? Sudah. Yang lain? Silakan. Kelompok 4. Hasil akhirnya apakah bisa disederhanakan? Bisa, yaitu dibagi 2. Jumlahnya 1/6. Apakah kita lagi? Terima kasih sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 4 yang dimana akan menjawab aktivitas 2 pada bagian B. Yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Tusyaria sebagai moderator, Raffi Adrian sebagai yang menjelaskan materi, Prabuli Jati sebagai penulis dan juga penutup, Wahyuti Nabila sebagai penanya, sebagai pembuka sesi tanya, Nakita Mulia sebagai penulis. Baik teman-teman, di sini di aktivitas 2 di poin 2 kami akan menjelaskan bagaimana percobaan dadu dan skripsi uang logam secara bersamaan. Di sini sudah dalam tabel. Yang pertama yaitu nilai angka uang logam, yang dimana di sini ada poin A dan juga poin G. Di poin A ada A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Dan juga di poin G ada G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Untuk poin A ini untuk dadu dan poin G ini untuk skripsi uang logam. Ya, dituliskan. Baik, di sini kami akan menjawab dari poin B-nya di aktivitas 2, yaitu peluang kejadian muncul angka pada uang logam. Di sini tadi kan sudah ini hampir sama seperti di yang dikerjakan kelompok 3. Tadi itu ada NS sama dengan berapa? Ada yang masih ingat? Berapa? NS-nya 12. 12. Oke, tadi teman-teman semua sudah pada ingat, jadi tidak usah ditulis lagi. Sudah kita ketahui bersama NS-nya 12. NS itu banyaknya anggota ulang sampel, yaitu seperti yang AG ini seluruhannya. A1, A2, A3 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Jadi dari sini kita dapatnya. Selanjutnya, misalkan B kejadian muncul angka pada uang logam, maka B yang kita ketahui bersama di sini ada A1, A2, A3, A4, A5 dan juga A6. Di sini untuk kejadian muncul angka pada uang logamnya. Sehingga NB ini kita NB hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya, maka peluang B adalah PB sama dengan NB per N5 NS sama dengan 6 per 12. Jadi itu jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, ada apakah nilai akhirnya bisa disederhanakan lagi? Tentu saja bisa disederhanakan. Jawabannya ini bisa kita bagikan dengan 6. Jadi bagaimana caranya seperti ini. 6 per 12 Jadi peluang kejadian muncul mata dadu sama dengan 9 adalah 1 per 2. Itu jawabannya. Baik, terima kasih. Bagaimana, jelas semuanya? Silakan. Ada yang menanggapi lagi? Cukup? Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih yang kami tutup. Jika ada salah kata dan sebagainya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi paparan dari NKPD yang sudah kalian dengarkan ya. Ada 4 kelompok yang maju tadi mengerjakan NKPD, yaitu tentang percobaan. Yang aktivitas pertama tadi adalah percobaan melemparkan dua buah dadu. Percobaan kedua tadi adalah melemparkan sebuah dadu dan sekeping uang. Nah, dari percobaan-percobaan yang sudah kalian lakukan itu, gimana? Ada yang bisa menyimpulkan buat kita apa yang dapat kalian tangkap atau pahami dari NKPD yang sudah kalian kerjakan di situ? Bisa ditarik kesimpulan seperti apa kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkannya? Kelompok berapa? Ada?
Silakan kelompok 2. Kesimpulannya, percobaan atau eksperimen suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil. Contohnya pada konteks masalah 1 yaitu percobaan pelemparan sebuah dadu, sedangkan pada konteks masalah 2 pelemparan sebuah dadu uang logam. Ruang sampel adalah himpunan suatu hasil yang mungkin terjadi. Dalam setiap ruang sampel terjadi beberapa anggota ruang sampel yang disebut sebagai titik simpel. Ruang sampel pada konteks masalah 1 yaitu S sama dengan 36, sedangkan ruang sampel pada konteks masalah 2 yaitu S sama dengan 12. Kejadian merupakan himpunan hasil tertentu dalam ruang sampel atau dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari ruang sampel atau percobaan. Contohnya, pada konteks masalah 2 terjadi muncul mata dadu 5, peluang muncul suatu kejadian sama dengan 1/6. Jika banyaknya suatu kejadian dilambangkan pada NA dan banyak ruang sampel dilambangkan dengan NS, maka peluang suatu kejadian A sama dengan PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/36 sama dengan 1/6. Maka ada yang lain lagi kira-kira sudah paham? Sudah bisa tadi kesimpulan tadi oleh Dipa ya. Jadi peluang kejadian dari pelemparan dadu ataupun uang logam itu adalah kalau dia pelemparan dua buah dadu tadi NS-nya atau banyak anggota ruang sampelnya yaitu berapa? 36. Apabila pelemparan sekeping uang logam dan mata dadu, jadi banyak anggota ruang sampelnya berarti adalah 12, yaitu didapatkan dari titik sampel untuk uang logam yaitu ada berapa? Ada berapa? Uang logam titik sampelnya yaitu angka dan gambar. Kalau dadu berarti di situ ada 6 titik sampel yaitu 1 sampai dengan 6. Jadi pada percobaan pelemparan dadu dan uang logam tadi titik sampelnya sudah kalian ketahui. Nah, ada banyak cara untuk melakukan percobaan itu ya, tidak hanya dengan uang logam ataupun dadu. Kita juga bisa menggunakan apa? Kira-kira ada yang pernah tahu tentang kartu? Ada? Nah, kartu pernah lihat kartu Bridger yang terdiri dari 4 itu yaitu stop, as, rating, segala macam itu. Pernah ya? Nah, percobaan juga bisa dengan kartu itu. Tapi kebanyakan biasa dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering kalian dapatkan, apalagi yang laki-laki ya, sering sekali, yaitu tentang dadu. Iya kan? Biasa apabila ada kegiatan atau kematian pada suatu agama tertentu itu pasti ada mengadakan dadu rakyat. Di situ pasti kalian sudah ahlinya terdalam menggunakan dadu itu. Jadi untuk peluang suatu kejadian ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa juga peluang misalnya kalian mau jalan, kira-kira cuacanya mendung, misalnya kalian bisa melakukan bisa kalian mengira di situ entah nanti di luar itu karena cuaca mendung akan hujan ataupun tidak. Nah, itu bisa dijadikan peluang suatu kejadian. Jadi peluang kejadian itu adalah apa? Bisa kita meminimalisir keadaan seperti itu. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Dipa tentang pembelajaran tentang yaitu peluang suatu kejadian tadi ya. Sebelum ini Ibu sudah barusan mengirim tadi di lewat BC yang dijadwalkan tes buat kalian untuk lebih memahami lagi tentang peluang suatu kejadian. Silakan dibuka HP-nya, lihat ada waktu 10 menit. Silakan kalian mengerjakan soal yang ada di BC itu.
perorangan, bukan kelompok lagi. Tetap pada kelompoknya duduk, tapi tetap kerjakan. Silakan dibuka. Ada satu soal ya, di situ silakan kalian kerjakan. Waktunya cukup 10 menit. Karena sudah kalian kerjakan LKPD tadi, otomatis kalian bisa mengerjakan soal yang sudah dibagikan DC. Satu lembar aja kalian silakan. Lembar aja, nggak usah pakai buku tugas kalian. Pakai lembaran, silakan kalian. Kita jawabnya ya. Ya, Bu. Makan dibuka. Soalnya ada sudah dijadwalkan di GC tadi. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi tugas yang diberikan ini silakan kalian kerjakan di rumah. Kan hari Senin ya, karena bisa masuk lagi kalian silakan buka nanti. Setelah melakukan pembelajaran tentang peluang kejadian, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang peluang kejadian bersyarat, saling bebas dan majemuk itu. Nanti silakan kalian lihat materi ajar yang sudah dibagikan di DC untuk belajar. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita tidak lagi mengirimkan materi ajarnya, tinggal kita bahas soal-soal dan yang lainnya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, silakan pimpin satu orang untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran kita. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kami berdoa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu berikan dan sampaikan untuk hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari tentang suatu kejadian ya. Jadi apapun yang kalian dapatkan bisa kalian terapkan dan gunakan di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.